Allah Ta'ala yaqulu wa ya'budu ma'ahu wa man fa'aluhu bihi fi dunya wal akhirah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qala ulama, berkata para ulama rahimahumullah, mudah-mudahan Allah memberikan kasih sayang kepada para ulama. Man, barang siapa. Man ini harful istifham wa harfu syartin. Jadi kalau man itu kalau dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu namanya harful istifham wa harfu syartin. Syarat. Jadi kalau syarat pasti ada jawab syarat. Jadi contohnya gini nih, kalau ada kalimat man jaga wajah, barang siapa sungguh-sungguh pasti dapat. Kan gitu kan ya? Man jaga wajah, barang siapa sungguh-sungguh pasti dapat. Jadi syaratnya orang dapat apa? Sungguh-sungguh. Man itu artinya barang siapa. Barang siapa makan, maka dia akan kenyang. Maka bagaimana caranya kita kenyang? Barang siapa makan dia kenyang. Barang siapa tidur hilang ngantuknya. Jadi syaratnya hilangin ngantuk apa? Tidur. Gitu. Man yakro yakham, barang siapa membaca dia akan tahu. Jadi syaratnya kita tahu gitu. Baca. Man di sini man sholat jahilan bi kaifiyatil wudu wa sholat lam tasihha sholatuhu wa in sodafa fihima. Jadi barang siapa sholat jahilan dalam keadaan bodoh, dan bodoh ini adalah musuh kita yang paling dahsyat. Anul mar'i jahilu, musuh seseorang itu yang paling besar, yang paling dahsyat itu adalah kebodohan sendiri. Anul mar'i jahilu. Makanya kita jangan sampai bodoh, karena bodoh itu sesungguhnya musuh kita yang ada pada diri kita sendiri, dan itu musuh yang paling berbahaya buat diri kita. Man sholat, jadi man sholat, barang siapa sholat jahilan, keadaannya dalam keadaan bodoh. Bikaifiyatil wudu, dia sebetulnya sholatnya pakai kaifiah dengan tata cara wudu yang baik. Benar wudunya, pertama wudu itu apa? Wudu itu apa pertama? Enggak pakai sunat-sunatnya dah, enggak pakai sunat-sunatnya, enggak pakai rukun, enggak pakai adab-adabnya, rukun-rukunnya aja. Hah? Niat. Yang pertama niat, yang kedua, yang ketiga niat, yang kedua, ini membasuh, enggak, yang ketiga membasuh, kalau membasuh buka dua, membasuh kedua tangan sampai sikut, keempat menyapu sebagian kepala, yang kelima membasuh dua kaki sampai mata kaki, yang keenam kan rukun sholat cuma ada rukun wudu cuma ada 6. Yang kita praktekkan zahir cuma 4. Apa? Bukan? Kan niat nggak pakai tenaga, Pak. Emang niat pakai tenaga? Kali kalau basuh muka mah pakai tenaga. Kali kalau ininya lagi encok susah ngangkat tangannya gitu kan. Pakai tenaga. Kalau niat pakai tenaga? Kan enggak. Niat mah pakai tenaga. Jadi yang zahir kita lakukan pakai tenaga, pakai kaifiah, pakai tata cara itu cuma 4. Basuh muka, basuh dua tangan, nyapu sebagian kepala, basuh dua kaki sama mata kaki. Dan terakhirnya tertib. Dan tertib bagaimana bentuknya? Yang penting mendahulukan anggota yang mesti harus didahulukan. Jadi jangan iseng-iseng berwudu, basuh tangan dulu baru muka. Ini aneh sekali
cuma pelan kali ya. Ya kali ada kali. Ya kalau bocah mah ada kali. Ya, kalau ada bocah kebetulan anak kita ya dandanin Pak, itu kewajiban orang tua. Basuh ketika dia wudhu, basuh tangan dulu baru muka, atau kaki dulu baru muka. Ngaco itu, nggak tertib namanya. Ya nggak teratur. Kalau teratur kan kita perlu dipraktekkan. Yang penting kita tahu urutan-urutannya kan gitu. Muka, tangan, rambut, kaki, selesai. Nah, yang paling sulit untuk kita praktekkan itu adalah justru yang pertama yang nggak pakai tenaga, yaitu niat. Karena niat itu mesti harus dibarengi dengan perbuatan kita. Jadi kita niatnya ketika air jatuh di atas di muka. Bisa ada kira-kira air jatuh di muka, hati ngomong, saya aku niat mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala. Bisa nggak? Insya Allah bisa. Kalau belum terlatih, masih kaku, lebih baik niat di depan sebelum basuh muka. Jadi ngadepin air, udah hati ngomong. Hati yang harus ngomong. Kalau ngomongnya pakai lisan nggak sah, itu bukan niat, namanya talafuz. Dan kalau talafuz itu hukumnya sunnah, nggak mengucap juga nggak apa-apa. Kalau lisan kagak bicara, kalau lisan tidak mengucap, namanya talafuz, mengucapkan lafaz. Ini mengucapkan lafaz, contohnya gini nih. Nawaitu raf'al hadasil asghar fardhon lillahi ta'ala. Itu namanya talafuz. Ngucapin pakai lafaz lisan, kedengeran sama telinga. Nah, kalau yang namanya niat itu bukan talafuz, niat itu dalam hati. Jadi jangankan lagi telinga orang, telinga kita dewe bukan denger. Nah, kalau masih kedengeran telinga kita, itu namanya bukan niat, masih talafuz. Dan itu hukumnya sunnah, nggak mengucap juga nggak ngomong apa. Emang bapak ketika mau sholat diharuskan begini, usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Emang kewajiban? Yang penting pas takbir hati ngomong, aku niat sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala, dan persis barang takbir. Bisa nggak? Oh, aku baru ngomong. Kan berapa? Kan jadi hormati. Nama 10 habis hati keluar lillahi ta'ala. Berkenan kan? Nah, bagaimana caranya? Maka kata Imam Syafi'i, kata Imam Malik, ini Imam Malik saja yang membolehkan ya. Kalau Imam Syafi'i enggak. Kalau Imam Syafi'i itu sebaiknya. Tapi kalau nggak bisa, makanya ulama ada yang membolehkan. Jadi kalau hukum kita lakukan nggak menyalahi tatanan syariat fikih, gitu loh. Karena ada ulama yang membolehkan pendapat seperti itu. Jadi kata Imam Malik, kalau modelnya kayak begitu tuh ada orang belum bisa kayak takdir, nggak bisa barengin dengan hatinya sambil ngomong, wudhu nggak bisa membarengi hatinya balik ngomong ketika air yang terbuka, maka dia boleh niat qobla. Dia boleh niat sebelum dia melakukan itu. Bagaimana cara niatnya? Boleh yang pendek, boleh yang panjang, boleh yang pendek, boleh yang sedang-sedang saja, boleh juga yang panjang. Wudhu yang paling pendek niatnya berapa? Saya tanya. Kalau kita belum bisa, yang penting niat, nanti kita ngomong gitu. Itu udah setengah panjang kan? Wudhu itu bagian dari apa sih? Wudhu itu bagian dari toharoh, betul? Kan toharoh itu cuma ada 4. Yang pertama istinja, 2 wudhu, 3 mandi kalau habis main bebek kan mandi. Keempat tayamum. Jadi istinja, wudhu, mandi, ya tayamum. Istinja kun, wudhu kun, gusdun, tayamum, itu bagian daripada jenis toharoh. Maka ketika nanti kita lagi wudhu, kita boleh ucap gini nih kalau kita sambil belajar, karena kalau lengkap hati kita nggak kena krep. Kalau tukang kalau genteng itu nggak nyangkut direk kepalanya. Jadi kalau kedorong angin bocor.
gitu kan? Geteknya terus nangkep, mau angin kenceng kayak apa nggak bakalan sih bahasanya, nggak bakalan merosot gitu. Karena apa? Nangkep kalau bahasa sholat aku nangkep, dia nangkep, gitu loh teman. Oplak kalau bahasa kita ya, oplak gitu. Pas. Ini ada gini aja cukup. Nawa itu tohar, aku niat tohar. Udah, aku niat tohar karena Allah. Aku niat tohar karena Allah. Atau kalau seandainya nggak karena Allah pun juga mungkin kalau dia sudah meyakini itu karena Allahnya bagian daripada rukun fardun yang harus diyakini nggak boleh sunnah, itu nggak apa-apa. Jadi kayak niat sholat nggak pakai kata-kata karena Allah, tapi harus yakin subuh yang nyuruh siapa? Yang nyuruh RT, RW, apa camat? Kalau yang nyuruh Allah dari situ Allahnya itu asal yakin nggak apa? Nanti kita akan bahas pelan-pelan. Yang penting nggak boleh meyakini sesuatu yang sunnah itu, sesuatu yang rukun itu sunnah, atau sesuatu yang rukun itu makruh, nggak boleh. Kalau kita harus meyakini sesuatu yang rukun yang pun nggak ucap nggak apa-apa. Nanti ada ulama yang membolehkan seperti itu. Jadi dalam melaksanakan praktikum di rumah itu kita harus fleksibel, karena dia terdiri dari 4 mazhab. Ada yang di sono melarang, di sini membolehkan. Ada yang di sini membolehkan, di sono melarang. Yang salah itu ketika terjadi konflik. Karena apa? Karena adu mar'inya itu tadi. Ya, adu pendapat karena kebodohannya. Musuh dalam dirinya itu bodoh sendiri dia. Dia nggak mau menerima orang itu benar. Padahal kalau dia nyalahin orang itu belum tentu kemudian kan dia yang benar. Jangan-jangan dia nyalahin orang justru dia yang salah. Hanya jadi. Jadi orang yang sholat tanpa menggunakan ilmu sholat dalam keadaan bodoh, sekalipun meskipun wudunya benar, ya. Wasolah dan sholatnya juga benar, dimulai dari takbir, pokoknya benar banget dah kita liatin orang itu sholatnya benar banget gitu. Kalau kita perhatiin benar, ya. Tapi nggak pakai ilmu, ya wudhu nggak pakai ilmu, air sampai sikut, air mah sampai pala, bahkan bukannya hanya basah, bukan hanya nyapu, gobios kalau bahasa itu, gitu loh, gobios ya. Gobios, nyapu kepala aja berbahasa-bahasa. Padahal yang dianjurkan atau yang diperintahkan cuma hanya minimal paling kagak kena tiga lagi gobios. Wah, buat itu bocah wudhu ya, dia rambut sampai gobios. Gitu loh, masya Allah. Ini tapi ketika nanti sholat dia nggak pakai ilmu sholat, bukan ngerti sama sekali ilmu sholat, tapi dia bisa takbir, bisa baca Fatihah. Kan Fatihah mah apal bisa secara instan. Fatihah mah apal bisa secara instan. Kita kalau ditanya semuanya sekarang hafal Fatihah loh Pak. Ada yang nggak hafal Fatihah? Angkat tangan. Nggak ada. Sekarang pertanyaan saya nih, ketika kita sudah hafal mestinya kita tahu hurufnya bagaimana, tulisannya bagaimana. Sekarang kalau saya uji tulis Fatihah yang begitu ada apa? Kira-kira sama nggak sama Al-Quran? Iseng-iseng aja Pak, iseng-iseng tulis, jangan lihat dulu atau ya. Gua tulis iseng-iseng gua ngetes tadi bener nggak di tulisan Fatihah. Gua ini bukan ngeliat Fatihah nih. Ntar pulang, jadi jangan ngeliat Fatihah. Tulis Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tulis sendiri. Setelah ditulis, ambil Quran baru. Bener apa enggaknya apa yang saya ucapkan? Apa mesti hafal kita? Makanya betapa banyak orang baca Fatihah tidak melihara bacaan Fatihah. Kalau guru kita duduk baca Fatihah, kalau belum 3 bulan belum pindah surat, belum lulus. Kita ngaji baca Fatihah baru seminggu, jangan seminggu dah. Sehari baca Fatihah, alhamdulillah, apa selesai sudah. Padahal nggak boleh gitu, apa lagi yang dibaca atau yang dipelajari adalah Fatihah. Karena kalau udah sholat Fatihahnya hancur, ya sudah, ya kiamat sudah. Karena kata Rasulullah, la sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nggak dianggap sholat orang itu apabila tidak membaca Fatihah. Gua baca, ya baca doang. Ya baca. Tapi kita nggak tahu mana
saya tahu, apalagi tulisannya nggak tahu, tasdidnya ada berapa. Ini belum sampai. Kalau saya tanya tasdid Fatihah ada berapa? Ada. Ntar akan ketemu di sini. Jadi jangan kalau baca iya karena dua iya karena selain, jangan berolong gitu. Kan ada tasdid. Qur'an tasdidatiha, harus memelihara tasdidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan bukan sampai situ, dari mulai bismillah saja sudah harus benar tasdidnya ada di mana. Hitung aja sendiri, tasdidnya ada berapa. Jangan tasdidnya dulu deh, tiap hari orang kata tulisannya dulu tulis. Tasdid kan bagian daripada harokat, tata cara baca. Ini mah tulis aja deh yang kita hafal. Kagak ada yang lulus ini kalau sekarang saya kasih kertas sama pulpen. Saya berani jamin. Jadi ambil aja kertas kalau nggak percaya. Saya aja juga belum tentu benar tulis. Bukan berarti saya ngomong tuh saya tahu, pasti ada kesalahan sedikitnya. Gitu. Jadi jangan sampai sholat kita itu dalam keadaan bodoh. Karena kalau sudah dalam keadaan bodoh, nggak ngerti rukunnya yang mana, syaratnya harus bagaimana, sunnahnya mana, adabnya kumaha, makruhnya yang mana, maka sholat kita lam tasih, nggak sah. Bukan kata saya kan? Saya kan baca lam tasihha sholatuhu wa in sodafa fihima. Nggak sah sholatnya itu meskipun dia wudhunya benar banget, sholatnya juga secara praktek dia kelihatan benar, tapi nggak ngerti ilmunya, ilmu sholat. Ya udah nggak sah. Nah, salah satu daripada ilmu sholat yang harus kita kuasai pertama itu adalah al-qiyamu la yakunu ruknan illa ba'da takbiratil ihram. Diri tidak menjadi rukun kalau belum takbiratul ihram. Tapi kalau sudah takbiratul ihram, maka hukum diri itu jadi wajib. Dia duduk berarti udah ada uzur syar'i, gitu loh. Ada uzur syar'i kalau ada orang udah sholat sambil nggak diri, duduk, ya berarti dia udah kena uzur syar'i. Boleh. Karena landasannya dari Al-Quran. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang melakukan zikir, karena sholat itu kan sesungguhnya adalah zikir, doa, gitu. Bari minta bari bergerak, itu namanya sholat. Bergerak bari minta. Jadi kalau minta kita pakai isyarat tangan kan takut salah persepsi, gitu. Ngerti nggak? Maaf. Ada bocah begini, papa, gitu. Nggak ngomong begini doang. Bocah nggak sih ngajak berenang mau minta peda. Segitu loh. Karena gerakan begini ini bisa dilakukan. Ini kalau yang begini mungkin kaki minta peda gitu. Tapi kalau yang begini tangan ngajak berenang, kan gitu loh. Papanya pasti bingung, papa kan udah janji, jawab. Udah tuh kita lagi minta peda. Oh iya ntar kita berenang. Bukan berenang peda pak, peda, gitu loh. Ngomong pak minta peda. Papanya paham. Bari bergerak baru ngomong sholat gitu. Bari ruku baru minta. Bari duduk di antara dua sujud baru minta. Bukan duduk di antara dua sujudnya doang, tapi minta juga apa permintaannya, duduk di antara dua sujud, gitu loh. Haji Pur umpamanya, atau kita umpamanya mau bini kita malam Jumat di depan istri kita begini, mama, mana? Ya nanti bahaya, mamanya bisa salah persepsi. Padahal papanya bukan ngajakin begituan, papanya nanyain cincin mana, begitu loh. Coba kalau papanya mau nyambil mama cincin mana, gak bakalan dia salah persepsi atau miscommunication dong. Salah kata apa gagal paham gitu. Sholat juga gitu, dia gerak sujud, dalam sujud diem aja, kata Tuhan lu minta maaf. Ngomong. Duduk di antara dua sujud, diem kan gak penting diemnya tuh maknina. Lalu baca apa sunnah. Tapi Tuhan akan berkata,
duit aman. Makanya ketika Tuhan tanya minta apa, kita ucap Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini wa'afwani. Selesai sudah dunia akhirat. 8 hal itu dikabulkan Allah, selesai sudah dunia akhirat. Buat kita aman. Nah iya kan, di dunia rezekinya berjodoh, gitu kan? Badan sehat, dosa diampuni, kesalahan ditutupi. Masya Allah, di akhirat disayangi. Mau kemana? Selesai semua. Di dunia bahagia, akhirat bahagia. Tapi dari ke-8 permintaan kita yang kita lakukan sambil kita bergerak itu terkadang ada yang diterima, ada yang dikasih, ada yang dikasih, ada yang enggak dikasih. Jadi Allah memberikan rezeki kepada kita sesuai kebutuhan kita, bukan sesuai permintaan kita. Jadi kalau permintaan kita mungkin dari Allah, tapi kebutuhan kita pasti ada yang dicukupkan Allah. Kita mintanya apa nih? Duit nih pagi ini biar Allah kerja pakai kerja duit udah ada batal, Allah nggak ada, gitu kan? Tapi alhamdulillahnya kita dikasih sehat. Kan gitu. Nah sekarang kita pulang, duit banyak sampai rumah lepakan. Kira-kira bisa nikmatin duit itu kan? Ya cuma itu. Kan kita tadi mintanya api nih, kan di situ api nih. Ya terus di situ juga ada warzuk nih. Kita kalau ditanya sekarang pengennya pakai apa? Duit. Duit kan gitu. Iya artinya pas dikasih duit beneran dikasih duit sama Allah, rezekinya itu nikmatnya itu doanya permintaan itu berupa duit. Tahu-tahu doa yang satunya nggak dikabul Allah. Artinya apa? Sehat. Dia dikejar sakit sama Allah. Manfaat nggak? Manfaat. Gitu. Makanya sambil ngomong, makanya kalau ada orang menganggap bacaan duduk di antara 2 sujud itu nggak penting, goblok. Beneran loh. Harusnya kan kita bacaan duduk di antara 2 sujud itu harus tawadhu atau benar-benar minta gitu. Rabbighfirli, ampunin dosa saya. Siapa sih manusia yang nggak punya dosa? Terus diampunin sama Allah. Siapa sih nggak bahagia dosanya diampunin? Warhamni, udah gitu disayangi, udah gitu ditutupi, dicukupi kebutuhannya, udah gitu dikasih rezeki, udah gitu diangkat derajatnya, disehatin badannya, dimaafkan segala kesalahannya. Siapa sih itu? Makanya kita mintanya 8 dari 8 itu tadi yang saya katakan tidak semuanya dikasih sama Allah. Pasti ada yang 1, 2. Baru dari 1 udah besok baca yang 7 lagi. Jangan begitu, kalau ini namanya baca doa harus kita lakukan persis kita ketika sakit minum obat. Jadi kasih anjuran sama orang sakit apaan lo? Ini mau kalau obat apaan dulu minum, gitu tuh. Doa apa juga gue udah baca, tinggal nungguin kabulkan. Doa apa juga udah gue minum, tinggal nunggu sembuh banget. Gue banyak minum obat, aku juga nggak manjur gue terus jangan bosan. Pasti satu ketika ada satu ramuan obat, jupir tablet obat yang kejodohan dan mandiri buat penyakit kita. Pasti satu ketika ada satu waktu yang ketika kita berdoa, nanti itu doa kita lagi dijawab Allah. Itu loh. Jangan kapok. Kalau Allah itu belum mengabulkan dan belum memberikan permintaan kita, dikabulkan doa kita, berarti Allah masih sayang sama kita. Sebab Allah dalam satu riwayat itu dikatakan Allah itu cinta kepada hambanya yang cerewet. Tahu cerewet ya? Ya kan kalau kita kan sama orang tua minta dianggapnya cerewet, minta dulu gitu tuh. Justru Allah itu senang banget sama hambanya yang cerewet. Dan kalau hambanya cerewet udah segitu seringnya nggak dikasih juga, berarti Allah masih cinta sama dia. Sebab Allah khawatir kalau hari itu dikasih besok kapok. Besok kapok, besok berhenti. Gitu loh. Besok berhenti udah karena apa? Karena kebutuhan dan permintaannya sudah dicukupi sama Allah. Kan diulur sama Allah. Biarin, gue masih
dia mau gitu loh. Zaman di sana ngomong begitu kan, minta ya, minta kalau minta pengen dikasih, artinya ya banyak minta ketika ada kebutuhan, ketika kebutuhan yang dipenuhi selesai sudah gitu. Jadi ini diri tidak menjadi satu rukun kecuali diri serta takbiratul ihram. Nah, nanti diri ini bagaimana? Sekarang kalau saya tanya diri itu rukun apa, sunnah dan di dalam sholat? Rukun. Rukun. Rukun apa sunnah? Diri. Rukun sholat pertama apa? Berdiri itu. Kedua? Niat. Berarti berdiri betul itu diri kita harus betul-betul betul. Karena kan iya bagi mampu artinya karena al-aslu bil hukmi ya ada diri itu di dalam sholat itu pada asalnya semuanya dilakukan sambil berdiri, kecuali nanti ada dalil, ada ilat dia melakukan sholat tidak sambil berdiri. Salah satunya tadi uzur syar'i gitu. Berarti kan diri itu bagian daripada rukun sholat. Sekarang kalau itu kira-kira kalau diri kita salah sah nggak sholat kita? Ya salah, gitu, salah, nggak sah. Tapi bagaimana Ustaz? Kita orang yang datang maksudnya Allah Akbar. Ya ketinggalan zaman ini. Baru usah dijelasin. Iya, gitu. Ya boleh. Ya boleh kan saya bilang boleh tadi. Syaratnya, rukunnya berdiri tepat. Dia dari dirinya itu sambil dia itu ada di sana. Enggak usah ambil penggaris, ambil kayu, ambil tali, mengukur atau nyari ujung apa namanya? Dari ujung batas sejadah, enggak usah pakai pilihnya doang. Kita ini diri, kalau kaki maju sebelah, salah satunya kanan atau kiri kayak gitu, ini berasa apa? Ini kita diri ini, saya dirinya enggak boleh kaki saya berasa atau melendek lah, berasa loh kan? Enggak perlu dilihat kalau melendek sama kagak ini, banget bodoh, pakai piring aja. Atau diri gini nih, gue diri kaki gue telapak kanan nempak sama tanah apa kagak sih? Ini berasa loh kan? Ini kan saya diri kaki saya telapak kaki saya nggak nempak. Ini berasa, nggak perlu dilihat. Lihat gue nempak, nggak perlu nempak dewek aja. Jadi masalah kan gini, kita lihat orang sendiri itu nggak sadar gitu, kalau misalnya berdirinya nggak sempurna. Berdirinya Nggak sempurna. Kita lihat orang itu nggak sempurna, tapi orang tersebut tidak menyadari kalau misalnya dia sempurna gimana? ya ingatkan dulu. Ya kan dia nggak sadar. Kalau orang nggak sadar perlu diingatin. Contohnya dia dirinya gitu. Iya. Hah? Apalagi dia imam gitu. Apalagi dia imam, makanya kan nanti ada kriteria. Ini namanya sholat jamaah itu kan ilmunya itu tidak hanya diharuskan kepada si imam, tapi si makmum juga perlu tahu. Ketika si makmum itu mengetahui itu sebuah kesalahan, maka kewajiban dia untuk mengingatkan. Jadi jangan rusak jamaah. Dan imam juga jangan baperan, jangan marah ketika itu cuma permasalahannya cara nentunya ini yang harus kita siasati. Orang jangan dipojok di depan umum, gitu loh. Panggil. Kadang-kadang kita enak sih salah langsung disabar, bego salah berdiri kan nggak orang, gitu. Panggil. Iya loh, panggil. Jadi kalau ada orang berdiri itu nggak sadar bahwa berdirinya itu salah, ya ingatkan pada ilfain nanti kalau tanpa mukminin, ingatkan, gitu. Kalau dia udah diingatkan juga masih belum benar, masih gitu-gitu juga, padahal dia imam, padahal dia sholat lagi nggak tidur, maka dia tidak masuk salah satu daripada orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi dari menjadi imam, begitu. Maka memilih imam itu nggak sembarangan. Harus tahu ilmunya dulu yang menjadi imam. Kan menurut tatanan hukum fikih ini, jadi imam itu kan kriteria yang pertamanya apa? Imam, kriteria yang pertamanya itu aqrabuhu, atau ada yang mengatakan aqsahuhu, orang yang bacaannya paling fasih, atau orang ketika membaca Al-Quran itu dia bukan paling bisa sih,
dia beneran dikit ketimbang yang lain itu aqra'uhum. Kalau ini semua jamaah pasehnya sama, bisa baca Al-Qur'an setara, sejajar, cari kriteria opsi kriteria dua. Apa? Apa? A'lamuhum, orang yang paling tahu ilmunya. Suaranya enak, baca Quran suaranya enak, artis betul penyanyi dangdut juga jadi imam tapi nggak ngerti musola mundur, gitu. Banyak orang suara enak tapi musola nggak ngerti. Ada nggak? Banyak, bukan satu dua. Nah sekarang kalau ini semuanya bacaannya bahasanya setara, ilmunya sama-sama bisa tahu lagi. Cari opsi tiga. Apa? Aksaruhum sinan atau aksaruhum kiaman. Orang yang umurnya paling tua dan pertama kali netap di situ. Itu Ustaz Banani yang gitu. Itu lah gitu kan. Ayo kasih itu. Umurnya sama-sama. Sama-sama 80 Ya. sama-sama 80. Kita cari opsi kedua. Apa? Bininya lebih dari satu. Tapi iya, bininya lebih dari satu, tetapi dia memenuhi syarat ketika dia beristri lebih dari satu. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, batal. Kan syaratnya kan boleh. Mau 3 kayak mau 4 kayak kan syaratnya yang dituntut sama Allah enggak 2, enggak 4, aku doang. Makin letak dulu fawahidatan. Kalau nggak bisa berbuat adil, aku aja. Karena aku orang satu, ya udah sulit aja begitu mah. Gambreng yang mana yang enakan, ayo gitu. Ya, makanya dulu ada sebuah cerita sebagai penutup begini Pak. Dulu ada seorang kiai, kebetulan yang dilakukan bukan sholat fardu, sholat sunnah. Ada seorang kiai punya istrinya meninggal dunia. Orang kiai, pokoknya saya kiai, istri saya meninggal dunia. Itu maunya. Ketika meninggal dunia, itu kan jenazahnya disemayamkan. Ya, biasalah orang mati kan disemayamkan, nanti dicelentangin di rumah gitu, sambil diaji dan diapain. Ketika itu jenazah si istrinya sedang disemayamkan, tapi ini jangan ditiru nanti, sedang disemayamkan. Ini suaminya si kiai ini hilang bukan punya ilmu hilang dan dia mau menghindar tidak, dia hilang aja, hilang beberapa saat. Konon sampai 5 jaman, 2 jaman paling lama. 5 jam, paling lama 2 jam. Ya. Nah ketika ngilang, ini kan udah rapuh dari saya udah pada capek kan nemenin si mayit itu. Kan mau dimandiin, mau disolatin, mau dikuburin, mau dibungkus pakai kapan. Sontak anak sama keluarganya nyariin siapa? Nyariin suaminya. Ini suaminya kemana sih? Ini mau dimandiin terus dibungkus pakai kain kapan. Ini lakinya mana ini? Si Haji gitu loh kalau kiai mah. Kagak ada. Cari tidak. Disuruh ketemu. Akhirnya ada orang yang tahu bahwa si suami si jenazah perempuan ini punya kalau orang kiai mah kalau Jawa punya ini ada di RT Belah Songo, ada di RW 7, lagi ngapain? Lagi ijab kabul. Kalau itu terjadi sekarang pada diri keluarga kita, apa yang akan keluar dari mulut kita? Anak, saudara dan lain sebagainya. Nah kan, dasar ego, kalau segitu tuh, gue mau ya, kiai masih digituin, bini tuh berkubur, gitu kan? Walaupun boleh kan, malah itu nggak pakai ida. Lah orangnya masih ada aja boleh, apalagi orang udah mati, kan gitu kan? Tidak kan? Loh ini kita berpikir logis saja. Nah ketika dia ketemukan ada berita itu si suaminya si kiai itu lagi ijab kabul, sontak seluruh keluarganya itu marah, nggak punya hati, nggak punya nurani, otak kalau dengkul, bukan bahasa gitu dah bahasanya. Si kiai marah kan? Enggak, si kiai nggak marah. Terus maki-maki aku. Tapi sesungguhnya niat aku itu benar, cuma waktunya aja nggak pas. Tapi itu juga pas. Loh kapan lagi kan bukan saat itu. Apa bini belum dikubur, bini belum dibungkus, bini belum dimandiin, bapak haji belum dikasih baik.
gitu. Lu tahu nggak? Jangan salahin gua dulu. Makanya orang tuh kalau semakin tinggi ilmunya akan semakin dikit komplain dan nyalahin orang. Kenapa aku melakukan hal seperti ini? Kenapa Bapak melakukan hal seperti ini? Wahai anak-anak, wahai saudara-saudaraku. Karena Bapak ingin berbakti berbuat baik terakhir kalinya untuk makhluk. Karena yang paling wajib jadi imam sholat jenazah makhluk itu adalah Bapak. Bapak ini kiai. Makhluk udah mati, Bapak punya bini, banyak kiai kan sah. Itu loh. Jadi dia mau nolong ini cuma mau menegak pas. Jangan ditiru Pak. Kalau si kiai itu menikah juga bukan karena nafsu, karena ingin menyelamatkan suami istrinya. Karena yang pantas dan layak berhak wajib jadi imam itu adalah suami. Jadi kalau istri, suami yang paling berhak. Kalau bapak, anak yang paling berhak kalau dia itu bisa. Kalau anak, bapaknya. Kalau gak ada juga, bayar ulama atau bayar ustaz. Bukan ustaz matre, bukan. Ada mahalah. Pokoknya matre-matre ini. Sebab khawatir nanti kalau seandainya itu hubungnya persis rumahnya pinggir kebun, pinggir kliwon, masuk pula. Ini ada cerita kalau itu pulanya udah jadi-jadian. Bulan yang membimbing Allah juga menggetarkan orang yang sholatnya itu ketika semuanya lagi disolatin gitu, kerangka bagian depan udah gerak. Kalau dia bulan beneran, kira-kira yang dicatat paling dulu siapa? Imamnya pasti. Ya yang paling dekat tuh orangnya. Tapi ketika ular itu keluar, ular itu bukan ular beneran, ular itu cuma ular perintah Allah untuk melantunkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Aku ini ular yang diperintahkan Allah untuk menemani si jenazah ini, gitu. Karena dia adalah ahli la ilaha illallah. Ceritanya panjang banget ceritanya, gitu. Hanya sering-seringlah lantunkan kalimat itu. Jangan kita punya ular tapi bukan buat nyakot kita, buat melindungi diri kita. Jadi nanti diri akan kita bahas lebih detail Bapak. Jadi diri itu rukun, tetapi nanti ada kriteria diri itu yang benar gimana agar sholat kita itu baru diri aja sudah dianggap sholat diri kita. Dan nanti takbiratul ihramnya juga akan kita bahas. Kalau saya tanya sekarang nanti nggak perlu waktu. Takbiratul ihram itu apa? Ini nggak bakalan ada yang sanggup jawab. Kalau saya tanya apa takbiratul ihram, kan? Ya nggak bisa jawab. Nanti jadi pertemuan mendatang. Nanti sambil kita fotokopi pelan-pelan. Jadi nanti kalau saya baca sendiri kan nggak enak. Nanti di fotokopi sebelum bulan. Jadi nanti fotokopi sampai akhir. Ya, insya Allah banyak manfaatnya. Muzakarah kita di setiap minggu baik mengajarkan dan juga Allah SWT. Kita tutup dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi wa ni'mal Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihamdika fatihatul mu'azzamah wa bi barakatil Qur'anil 'azim wa bi fadilati hadhihi jamaah anta tahlana ya Allah kullu khair wa anta ya Allah bi kulli khair wa anta tafaddalana ya Allah bi kulli khair wa anta tu'amilana mu'amalataka li ahli khair wa anta ja'alana wa dhurriyyatina min ahli al-ilmi wal khair wa anta hafazna wa iyyahum ya Allah min kulli syarrin wa usin wa dhair wa anta wali kulli khair wa mutafaddil bi kulli khair wa mu'ti kulli khair ya arhamar rahimin. Ya Allah subhanahu wa ta'ala wa tahiyyatu bi sallallahu alaihi wa sallam.